Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Rizka Nurhalisha dari kelas 12 IPA 1. Nah, di video ini aku bakalan cerita sedikit tentang diri aku sesuai judul atau temanya, yaitu aku yang dulu, nanti, dan sekarang. Jadi basically di video ini aku bakalan bercerita tentang pengalaman berkesan aku ataupun hal-hal baik apa yang aku dapatkan selama aku belajar di SMA Negeri 1 Kota Baru, itu sekolah aku. Karena aku yang masih kelas 12 ya, jadi kata kunci dulu di sini itu adalah ceritaku selama kelas 10 dan 11 dan sekarang itu cerita aku kelas 12 sekarang, dan yang nantinya itu adalah cerita plan future aku, kayak nantinya aku bakal ngapain habis lulus dari sekolah ini. Dimulai dari cerita aku di kelas 10. Nah, kalau kelas 10 itu kan ya kayak baru-baru masuk sekolah SMA kan. Nah, kalau baru masuk sekolah otomatis hal baik yang pertama kali dapat yaitu teman baru. Next, ke hal-hal baik yang aku dapat selanjutnya, oh ya, yang ini lebih ke pengalaman baik ya, pengalaman berkesan gitu, sama aja ya. Jadi waktu itu tanggal 17 Agustus 2019 aku sama anggota organisasi paduan suara di sekolah aku itu dipercaya untuk nyanyi jadi paduan suara di upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 di Kabupaten Kota Baru, di kota. Nah, buat aku sendiri ya, untuk jadi bagian dari upacara ini, dari acara besar yang ada di kota aku ini, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri gitu loh buat aku. And I had so much fun at that time. Dari latihan, gladi, rehearsal sampai tampilnya itu bener-bener jadi momen menyenangkan gitu loh, dan berharga buat aku. Plus hal baik lainnya yaitu dapet cuan. Oke, move on. Oke, bicara tentang pengalaman berkesannya. Kalau pengalaman berkesan sih emang banyak, tapi di sini aku bakalan share satu cerita yang paling berkesan selama aku berada di kelas 10. Nah, waktu itu ya aku ingat banget tanggalnya, itu tanggal 22 Oktober 2019, which is my birthday, ulang tahun aku. Nah, waktu itu aku cuma ya belajar seperti biasa di kelas, terus tiba-tiba wali kelas aku, Ibu Wulan, atau yang kami panggil Mem, karena beliau itu ngajar bahasa Inggris ya, jadi panggilnya kan Mem. Nah, beliau tuh ngetok terus bilang ke guru yang lagi ngajar buat izin gitu ngobrol sama aku sebentar di luar kelas. Aku kan ya kaget gitu, seingat aku nggak ngelakuin hal-hal macem-macem, nggak lagi bikin masalah nih, aku dipanggil. Tapi ya ikut aja gitu keluar. Nah, baru aku mau bilang kayak ada apa Mem, tiba-tiba Mem tuh kayak ngebuka tas kecilnya gitu, terus ambil sesuatu dan ngasih ke aku. Aku kaget dong, coklat. Aku dikasih coklat dong. Aku nanya gitu kan, ini apa Mem gitu. Tapi Memnya cuman kayak elus-elusin aku terus bilang, selamat ulang tahun Rizka, semoga jadi anak yang lebih baik lagi, lebih rajin, lebih pintar, dan bla 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 lah. Aku nggak terlalu ingat listnya dari Mem, kaget gitu, aku sampai speechless. Terus cuman bisa bilang kayak makasih banyak sama Mem, dan aku masuk lagi ke dalam kelas, duduk, dan ini tuh kayak nggak bisa ditahan lagi. Aku nangis loh. Ini bukannya apa ya, mungkin untuk sebagian orang dikasih hadiah sama gurunya itu mungkin ya hal biasa ya, tapi kalau buat aku ini tuh literally the first time, pertama kalinya seorang guru bisa inget gitu loh ulang tahun aku, ngasih ucapan sampai ngasih hadiah lagi. Aku tuh orangnya self deprecation banget, itu kayak sifat dimana kamu suka ngerendahin diri sendiri gitu loh. Nah, kalau di aku ya, aku suka ngerendahin diri aku sendiri, aku suka kayak ngerasa kalau diri aku tuh nggak guna, useless gitu, dan nggak ada orang yang peduli sama aku gitu. Tapi dari momen itu ngajarin aku sesuatu, kalau masih ada orang yang peduli gitu sama aku. Kalau ya keluarga sama teman itu kan lain cerita ya, tapi ini orang yang sangat gak di-expect untuk berbuat sesuatu ke aku itu loh yang emang memberikan impact besar banget gitu. Dari momen itu aku jadinya belajar untuk menghilangin gitu sifat self deprecation aku, karena itu juga bukan salah satu sifat yang baik kan yang ada di manusia. Jadi ya sarannya Mem. Oke, kita lanjut ke cerita kelas 11. Jadi dari awal kelas 11 sampai aku kelas
12 semester 1 itu sekolah aku ngadain yang namanya pembelajaran daring atau secara online lewat media sosial karena corona. Jadi untuk pembelajaran, pemberian tugas itu sampai ulangan semuanya lewat online, lewat media-media platform online sama aplikasi-aplikasi itu. Nah, jadi hal baiknya lebih ke benefitnya ya tentu banyak hal. Kita ya bisa belajar sambil makan, rebahan, leha-leha, nggak mandi dulu nggak bakal ada yang tahu gitu kita sambil belajar nggak mandi. Terus no need pakai seragam, ini tidak perlu. Terus nggak perlu dandan cantik, nggak perlu jaga image, ya muka sebuluk apapun juga nggak bakal ada yang notice, nggak bakalan. Jadi ya senyaman-nyamannya aja gitu di rumah sambil belajar tuh bisa. Terus deadline tugas lama, habis absen juga ya bisa tidur lagi. Absennya nggak perlu angkat tangan loh, tinggal ketik. Terus nggak ada tuh namanya upacara, nggak ada olahraga, terus nggak ada namanya ekstrakurikuler pramuka. Nailed it. Ya, karena kita 24/7 di rumah, stay at home. Terus benefit yang paling utama kita dapat itu kita bisa dengan mudah untuk nyontek. I know, nyontek is a bad thing, tapi itu kan termasuk ke benefit. Sebenarnya menurut aku ya, dari sisi baik atau buruknya, dari positif negatifnya itu agak balance juga sih. Kayak emang ya banyak sisi positifnya buat para anak murid gitu ya, tapi juga ada sisi negatifnya dong. Kayak ya pembelajarannya nggak bisa masuk otak gitu, gurunya kan jadi lebih sedikit nerangin, banyak ngasih video-video, cuma ngasih video-video gitu kan ya. Ya menurut aku waktu di kelas 11 cuman benefit yang didapat dari sekolah daring sih, pembelajaran daring itu. Sisanya ya Oke, move on. Oke, kita masuk ke sekarang aku di kelas 12, tapi cerita ini agak mundur dikit ya, nggak sekarang banget. Ini waktu aku di semester 1 kelas 12, sekarang aku semester 2 ya. Waktu di semester 1 aku pernah ikut lomba KTI nasional di bidang kimia, lomba karya tulis ilmiah di bidang kimia. Nah, di sini walaupun aku nggak menang ya, tapi ya pasti dapat hal baiknya, yaitu pengalaman. Di sini aku jadi tahu gimana caranya nyusun naskah yang benar, terus bikin abstrak yang benar, bikin daftar pustaka, bentuk presentasi yang benar itu gimana. Itu belajar semua dari ikut lomba KTI ini, jadi pengalaman itu. And then hal baik lainnya yang aku dapat di kelas 12 yaitu menang lomba bikin short film gitu sama teman-teman aku. Kami dapat juri 2. Bangga dong karena aku yang ngedirect. Aku nggak ikut secara langsung ya, kayak main ambil peran gitu di dalam ceritanya, di dalam filmnya gitu. Tapi aku orang yang ikut bikin judul, cari tokoh, bikin plotnya. Bahkan aku juga orang yang jadi cameraman dan ngedirecting film ini, ngedirecting para teman-teman aku kayak kan sini. Dan nilai plus lainnya yang kami dapat itu cuan. Well, itu dia mungkin sedikit cerita aku tentang hal-hal baik yang aku dapat dan pengalaman berkesan yang aku dapat selama belajar di SMA Negeri 1 Kota Baru. Oh ya, the last but not least, hal baik yang aku dapat selama belajar di SMA Negeri 1 Kota Baru yaitu pasti ilmunya. Jadi untuk semua guru bapak ibu yang udah ngajar aku dan semua teman aku di kelas 12 di kelas 1, terima kasih untuk ilmunya di bapak ibu. Oke, move on ke yang terakhir, yaitu nanti finally kita masuk ke bagian akhir, yaitu gimana aku nantinya habis lulus dari sekolah ini. Aku ya insya Allahnya pengen masuk kuliah dulu jurusan teknik sipil di Universitas Lampung Mangkurat, Banjar Baru ya. Alasan kenapa aku pengen jurusan teknik sipil, sebenarnya aku tuh udah kayak cita-cita gitu mau masuk jurusan teknik sipil waktu kuliah dari kelas 6 SD. Aku itu terinspirasi dari kakak sepupu aku, namanya itu Lisa Hardianti. Dia juga salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Nah, dia itu orangnya pintar gitu kan, dan dia juga, aku ngelihat
kayak gimana perjalanan hidupnya dia gitu loh. Dia kan sukses juga gitu, dan di mata, di point of view aku seorang anak kelas 6 SD yang ngelihat kakak sepupu aku yang kayak gitu, tentu aku kayak mau ngikutin jejak dia gitu kan. Maka dari itu aku mikir, karena dia masuknya jurusan teknik sipil gitu, jadi aku juga mau masuk teknik sipil. Sekarang kelas 12 baru tuh aku kayak ngedalemin lagi pikiran milih jurusan nih, kayak apa aku ini emang bener-bener mau gitu loh masuk teknik sipil, apa sih jurusan teknik sipil itu. Jadi aku kan cari research gitu kan di banyak-banyak website, juga aku kepoin Instagramnya juga, dan aku tuh tertarik gitu loh dengan ya hal yang dipelajari di teknik sipil, di jurusan teknik sipil itu. Dan karena rasa tertariknya ini, aku jadi merasa kalau emang jurusan teknik sipil itu kayak cocok untuk aku gitu. Aku suka dan passion aku juga ngarahnya ke situ gitu. Jadi ya emang sekarang itu alasan aku mau masuk jurusan teknik sipil bukan karena ya ngikut-ngikut kakak sepupu aku lagi, tapi lebih ke kemauan aku sendiri gitu. Dan untuk plan lebih panjang ke depannya nih, aku cita-cita nih kalau habis kuliah mau ngapain, ya kerja dulu sih ya. Kalau aku sih nggak pernah kepikiran gitu kayak spesifik mau jadi apa, tapi dulu kan ya waktu aku TK SD gitu aku pengennya jadi arsitek. Tapi di SMP naik SMA aku sadar aku nggak terlalu bisa gambar, dan ya aku nggak terlalu bisa gambar. Jadi ya tuh diurungkan mimpi yang itu. Jadinya cita-cita aku mau jadi apapun itu terserah, asalkan gak nguras tenaga banyak kayak jadi kuli, nggak gitu. Terus asalkan halal dan banyak gajinya, ya gas aja gitu. Oh ya, and then lanjutnya lagi, kalau udah kerja ngapain? Ya kalau jodohnya sampai ya nikah. Ya itulah pokoknya. Semoga hidup selancar itu ya, enak banget kalau gitu. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton sampai ujung video ini, yang udah mau ngedengerin cincang-cincong aku tentang diri aku sendiri. Dan salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching.